Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon,
Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah setia pada janjinya. Silsilah Yesus dalam Injil hari ini sering terasa kering bagi sebagian orang, namun sebenarnya menyimpan pesan rohani yang sangat dalam. Deretan nama dari Abraham hingga Yusuf menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam sejarah manusia secara nyata dan konkret. Di balik nama-nama itu ada kisah iman, kerapuhan, dosa, dan pertobatan. Yang ingin ditegaskan ialah bahwa Allah setia pada janjinya untuk menghadirkan Mesias meskipun manusia sering jatuh dan tidak layak. Nubuat Yakub tentang Yehuda menguatkan hal ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Janji itu digenapi dalam diri Kristus yang lahir dari garis keturunan itu. Maka, tema renungan kita hari ini adalah Allah setia pada janjinya. Kita boleh berharap penuh pada Allah karena Dia tidak berubah oleh keburukan manusia. Dia setia meskipun manusia tidak setia. Ketidaksetiaan manusia tidak pernah membatasi kesetiaan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini kita sering merasa perjalanan iman seperti daftar panjang yang membosankan, yakni rutinitas doa, jatuh bangun dalam dosa, perjuangan harian yang seolah tak ada ujungnya. Namun justru di sanalah Allah bekerja secara perlahan dan setia menuntun kita. Kita mungkin tidak melihat hasil cepat, tetapi jika setia berjalan bersama Tuhan, kita akan menyadari bahwa janji Tuhan sedang digenapi sedikit demi sedikit. Kita pun diajak percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan karyanya. Seperti silsilah Yesus dipenuhi orang biasa bahkan berdosa, hidup kita pun bisa dipakai Tuhan untuk karyanya
asalkan kita memberi diri dibentuk olehnya. Marilah kita memegang teguh janji Tuhan dalam hidup ini. Percayalah bahwa kesetiaan Allah melampaui segala kelemahan kita. Teguhkanlah harapan, terutama pada masa Advent ini, karena Tuhan selalu menepati firman-Nya. Jangan goyah, tetaplah berharap, dan hiduplah dalam kesetiaan kepadanya. Berusahalah menopang sesama, agar mereka pun kuat dalam iman dan pengharapan. Sambutlah Tuhan dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Dia setia dan tidak pernah ingkar janji. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.